Oke, ini baru pas. Halo semuanya, selamat datang di video aku lagi. Jadi, perkenalkan nama aku Talia Miranti, aku dari 24 Manajemen 3. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas materi tentang bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, materi ini tuh sangat penting untuk kita pahami karena berkaitan langsung dengan bank yang ada di sekitar kita. Dan aku akan membahasnya dengan 7 materi sampai dengan resiko-resikonya. Jadi, langsung aja mari kita pelajari bersama secara runtut dan mudah dipahami. Nah, baiklah, langsung aja kita pada materi yang pertama, yaitu memahami definisi, peran, dan jenis bank serta lembaga keuangan lainnya. Nah, kalau misalkan nih, di dunia ini tidak ada lembaga keuangan, kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, pasti ekonomi itu bakalan kacau. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatur aliran uang. Nah, disinilah kita mulai memahami apa itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu adalah badan resmi yang menyediakan layanan keuangan dan mengelola arus uang dalam perekonomian. Nah, mereka itu menjadi penghubung antara pihak yang mempunyai dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Jadi mereka tuh bukan sekadar tempat menyimpan uang, tapi lebih ke penggerak ekonomi. Nah, contohnya tuh banyak banget, kayak ada bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, koperasi, sampai pasar modal. Nah, semua itu punya tujuan untuk memastikan uang tuh tetap bergerak. Nah, peran lembaga keuangan itu sangat vital. Pertama, mereka melakukan intermediasi keuangan. Artinya, mereka mengumpulkan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau investasi. Jadi, uang itu tidak menganggur. Nah, yang kedua, mereka tuh menyediakan informasi keuangan. Misalnya kayak suku bunga, kondisi pasar, dan peluang investasi yang membantu pengambilan keputusan. Kalau yang kita lihat lebih dalam ya, dari siklus yang terjadi, dimulai dari masyarakat menyimpan uang, lalu uang itu dikelola oleh lembaga keuangan, kemudian disalurkan sebagai kredit atau investasi, dan akhirnya menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar. Ini yang disebut multiplier effect. Nah, masuk ke bagian landasan hukum nih. Bank itu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi jelas banget lah ya, bahwa bank itu punya misi sosial dan ekonomi sekaligus. Nah, fungsi utama bank itu yang kita ketahui ada 4. Yang pertama, sebagai penyimpan uang seperti tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, sebagai pemberi pinjaman, baik untuk usaha maupun kebutuhan pribadi. Nah, yang ketiga, sebagai fasilitator transaksi seperti transfer dan pembayaran digital yang kita ketahui sekarang, e-wallet. Nah, dan yang keempat, sebagai pengelola investasi. Kalau kita lihat jenis-jenis bank di Indonesia, ada beberapa kategori nih sih sebenarnya. Kayak ada bank umum yang memberikan layanan lengkap untuk masyarakat. Terus ada bank sentral yaitu Bank Indonesia yang mengatur kebijakan moneter.
ada BPR yang fokus pada UMKM, dan ada bank syariah yang menggunakan prinsip Islam tanpa bunga. Nah, dan sekarang ada bank digital yang aku jelaskan tadi, yang sebenarnya itu serba online atau disebut dengan e-wallet lah ya sekarang. Nah, selain bank, ada juga lembaga keuangan non-bank, misalnya kayak asuransi untuk perlindungan dari risiko, dana pensiun untuk masa depan, dan lembaga pembiayaan seperti leasing, dan pasar modal untuk investasi saham dan obligasi. Nah, peran lembaga non-bank itu penting karena akan memberikan alternatif pembiayaan, membantu manajemen risiko, dan mendukung stabilitas ekonomi. Nah, namun lembaga keuangan itu juga menghadapi tantangan sebenarnya, kayak mulai dari regulasi yang ketat, perkembangan fintech, risiko keuangan, hingga kayak tuntunan inovasi. Kemudian kita masuk ke bagian Bank Indonesia nih, kita bahas ya. Kayak perannya tuh strategis nih Bank Indonesia, kayak seperti menjaga stabilitas rupiah, mengatur kebijakan moneter dari bank, mengawasi sistem pembayaran, dan mengelola cadangan devisa. Bank Indonesia tuh berfungsi kayak sebagai lender of last resort, kayak penyelamat terakhir jika ada krisis. Nah, terakhir nih untuk materi yang pertama, kita tuh bisa melihat masa depan lembaga keuangan. Akan ada digitalisasi, kolaborasi dengan fintech. Ini tuh peningkatan inklusi keuangan nih, dan fokus pada keuangan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya tuh pada materi pertama, lembaga keuangan itu adalah jantung ekonomi. Tanpa mereka, ekonomi tidak akan bergerak dengan baik. Betul nggak nih? Oke, lanjut nih ya, karena udah masuk ke materi yang pertama, kita langsung aja ke materi yang kedua, yaitu memahami struktur dan fungsi sistem keuangan. Setelah kita paham tadi lembaga keuangan, sekarang kita masuk ke gambaran yang lebih besarnya, yaitu sistem keuangan. Bagaimana sistemnya? Jadi sistem keuangan itu adalah kayak tatanan yang mengatur seluruh aktivitas jasa keuangan dalam perekonomian. Jadi ini tuh bukan cuma tentang bank, tapi seluruh ekosistem keuangan. Nah, sistem itu sebagai jembatan antara penabung dari pihak yang membutuhkan dana, jadi uang bisa dialokasikan lebih efisien. Nah, struktur sistem keuangan itu terdiri dari 4 komponen nih guys. Apa aja sih? Oke. Yang pertama, lembaga keuangan. Yang kedua, instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Dan yang ketiga, pasar keuangan. Dan keempat, infrastruktur sistem pembayaran. Nah, semua komponen itu sangat saling terhubung, membentuk ekosistem keuangan yang kompleks tapi tetap teratur nih. Nah, fungsi pertama sistem keuangan itu
memfasilitasi pembayaran. Ini sangat penting karena semua aktivitas ekonomi itu membutuhkan transaksi yang cepat dan juga aman ya. Kedua, transfer dan alokasi sumber daya. Jadi, dana dari penabung itu disalurkan investor atau pelaku usaha. Yang ketiga adalah manajemen risiko. Misalnya melalui asuransi atau instrumen derivatif. Nah, yang keempat, menyediakan informasi ekonomi kayak harga saham, suku bunga, dan nilai tukar menjadi indikator kondisi ekonomi. Kelima, meningkatkan efisiensi ekonomi. Dengan adanya sistem keuangan, biaya transaksi berkurang dan kepercayaan akan meningkat. Jadi, dalam sistem ini tuh juga lembaga keuangan tuh penting. Sama seperti kayak Bank Indonesia, OJK, Bursa Efek Indonesia yang mengatur dan mengawasi aktivitas keuangan. Nah, pasar keuangan tuh juga terdiri menjadi dua loh, yaitu pasar uang dengan jangka pendek dan pasar modal untuk jangka panjang. Dampak dari sistem keuangan juga sangat besar nih. Investasi yang meningkat, inovasi yang berkembang, dan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat nih. Namun ada juga nih tantangan seperti digitalisasi, regulasi, dan inklusi keuangan. Kesimpulannya, jadi pada materi kedua ini, sistem keuangan itu adalah tulang punggung ekonomi yang memastikan semua aktivitas berjalan dengan lancar. Nah, jadi udah membahas nih materi pertama, dua, langsung aja kita ngebahas materi yang ketiga, yaitu adalah peran bank sentral dan kebijakan moneter. Sekarang itu kita akan fokus ke pengendali utama dalam sistem keuangan nih, yaitu bank sentral. Jadi Bank Indonesia tuh memiliki peran utama nih menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan. Tujuan kebijakan moneternya tuh ada 3, kayak menjaga inflasi tetap rendah, menjaga nilai tukar stabil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu strategi utamanya itu adalah implementation targeting framework, yaitu meningkatkan target inflasi yang jelas dan transparan. Instrumen kebijakan moneter itu meliputi operasi pasar terbuka, suku bunga acuan, dan giro wajib minimum. Selain itu, Bank Indonesia itu juga menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan perbankan, pengelolaan sistem pembayaran, dan fungsi lender of last resort. Di era digital nih kan, Bank Indonesia tuh menghadapi tantangan baru nih guys, seperti fintech dan resiko siber. Dampaknya tuh kebijakan moneter sangat nyata, seperti menjaga
daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Nih, kalau materi bab 3 ini cukup singkat. Jadi kesimpulannya tuh Bank Sentral itu adalah penjaga keseimbangan ekonomi nasional. Kita akan bahas lebih dalam pada materi yang keempat. Nah, kalau bab 4 ini, materi keempat nih, kita akan membahas fungsi-fungsi dari bank umum nih. Nah, bank umum tuh paling dekat dengan kita lah ya. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Oke, yang pertama, fungsinya itu adalah menghimpun dana melalui tabungan, giro, dan deposito. Kedua, menyalurkan kredit untuk kebutuhan usaha ataupun pribadi. Ketiga, menyediakan jasa pembayaran seperti transfer dan kartu. Nah, bank juga membantu pengelolaan risiko dan investasinya. Yang menariknya lagi adalah penciptaan uang digital, di mana bank dapat meningkatkan jumlah uang beredar melalui kredit. Bank umum juga memiliki peran sebagai agen of trust, agen of equity, dan agen of development. Ada juga kualifikasi bank devisa dan non-devisa, serta berbagai layanan operasi seperti transfer, pembayaran, dan bank garansi. Namun, bank juga menghadapi tantangan sebagai fintech, digitalisasi, keamanan siber, yang udah aku sebutkan tadi dari materi 1, 2, dan 3 itu sama banget. Tantangannya itu ada di fintech, digitalisasi, dan keamanan siber. Nah, kesimpulannya, jadi bank umum itu adalah pilar utama ekonomi nih, yang langsung berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oke, selanjutnya kita bahas materi yang kelima nih, memahami produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Jadi kita di sini tuh diajak memahami dulu dari dunia perbankan, yaitu apa saja sih produk dan layanannya sebenarnya yang kita gunakan sehari-hari. Nah, di awal kita kenalkan dulu nih dengan konsep dasar bank. Jadi, bank itu bukan sekadar tempat menyimpan uang, tapi lembaga keuangan yang memiliki peran dasar dalam perekonomian. Bank menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau layanan lainnya. Artinya, bank itu seperti jembatan antara pihak yang mempunyai dana dan yang membutuhkan dana. Dari sinilah ekonomi itu bisa terus berputar. Fungsi bank sendiri sangat penting. Pertama, bank menyimpan uang kita dengan aman. Kedua, bank memberikan pinjaman kepada masyarakat atau pelaku usaha. Dan ketiga, bank memfasilitasi berbagai transaksi keuangan seperti transfer,
dan pembayaran. Dan yang paling besar, bank ikut mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Setelah memahami dasar bank nih, yang aku jelaskan juga dari pertama, kedua, ketiga, kita masuk ke produk simpanan nih. Jadi produk simpanan itu adalah produk yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Apa sih? Nih, yang pertama itu adalah tabungan. Nah, tabungan itu fleksibel dan mudah diakses. Kita bisa menabung kapan aja dan menarik uang tuh bisa ditarik kapan aja. Bahkan sekarang tuh dengan adanya ATM, mobile banking, dan e-statement, semua tuh jadi makin praktis. Ya enggak sih? Nah, juga menariknya tuh tabungan tidak hanya ada satu jenis. Ada tabungan reguler untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan haji untuk persiapan ibadah, tabungan berencana untuk tujuan jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa bank tuh mencoba menyesuaikan produknya dengan kebutuhan hidup nasabah yang berbeda-beda. Nah, kemudian tuh kita akan bahas deposito. Kalau tabungan itu kan fleksibel. Nah, kalau deposito justru lebih terikat. Uang yang kita simpan itu tidak bisa diambil sebelum jangka waktu tertentu, misalnya 1, 3, 6, atau 12 bulan. Tapi keuntungannya itu adalah bunga yang lebih tinggi. Jadi deposito cocok untuk yang ingin investasi aman dengan risiko rendah. Lalu kemudian ada giro yang biasanya digunakan oleh perusahaan. Giro itu tidak terlalu fokus pada bunga, tapi lebih ke kemudahan transaksi dalam jumlah besar dengan fasilitas cuma kayak seperti cek dan bilet giro. Nah, jadi pengelolaan keuangan bisnisnya tuh jadi lebih efisien. Setelah produk simpanan, kita masuk ke produk pinjaman. Nah, jadi di sini berperan sebagai pemberi kredit. Kredit dibagi menjadi dua, yaitu kredit konsumtif dan kredit investasi. Kredit konsumtif itu digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti membeli rumah, kendaraan, atau biaya pendidikan. Sedangkan kredit investasi itu digunakan untuk pengembangan usaha seperti membeli alat produksi atau memperluas bisnis. Nah, selain itu ada juga nih kredit tambahan tuh, kredit khusus seperti kredit modal kerja atau operasional usaha. Kemudian kredit profesi untuk pekerjaan tertentu dan kredit perdagangan untuk aktivitas jual beli dalam jumlah besar. Nah, jadi bank-bank tuh benar-benar menyediakan berbagai jenis pinjaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langsung kita masuk ke layanan perbankan nih. Bank itu tidak hanya menyimpan dan meminjamkan uang, tetapi juga memfasilitasi transaksi kayak mulai dari transfer dana,
clearing, sampai pembayaran tagihan seperti listrik dan juga internet. Semuanya membuat aktivitas keuangan itu lebih mudah, ya kan? Nah, kemudian ada produk kartu bank nih, yaitu kartu kredit dan juga kartu debit. Kartu debit tuh langsung berhubungan dengan saldo kita, jadi tidak ada itu resiko hutang. Nah, kalau sedangkan kartu kredit ini memberikan limit pinjaman yang bisa kita gunakan terlebih dahulu dan dibayar kemudian. Biasanya tuh disertai bunga, jadi jika tidak dilunasi. Dan juga di era sekarang ini kan digital banking, mobile banking. Nah, itu menjadi sangat penting nih. Dengan adanya mobile banking itu, internet banking, kita bisa melakukan hampir semua transaksi hanya dari smartphone. Bahkan nih, ada SMS banking sebagai alternatif. Ini tuh menunjukkan bahwa perbankan tuh terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi dia tuh terus menyesuaikan lah ya. Selain itu juga menyediakan layanan keamanan seperti safe deposit box. Itu digunakan untuk menyimpan barang berharga seperti dokumen penting atau perhiasan dengan keamanan tinggi. Di akhir nih ya, kita kenalkan juga perbankan syariah. Bank syariah yang menggunakan prinsip Islam seperti mudharabah. Mudharabah itu artinya kayak bagi hasil, atau murabahah, jual beli, dan ijarah, sewa. Jadi tidak menggunakan sistem bunga, melainkan sistem yang lebih berbasis keadilan dan transparansi. Oke. Setelah membahas, kita tuh memahami bahwa setiap produk bank itu mempunyai manfaat dan juga resiko. Kayak misalnya deposito punya resiko likuiditas, kredit punya resiko gagal bayar. Jadi sebagai nasabah tuh kita harus cerdas dalam memilih produk sesuai dengan kebutuhan kita. Kita udah masuk ke materi yang ke-6 nih. Sudah 1, 2, 3, 4, 5. Masuk yang ke-6. Jadi kalau sebelumnya tadi udah membahas tentang produk dan layanan bank yang terlihat oleh nasabah, maka di materi ke-6 ini kita masuk ke bagian yang lebih mendalam, yaitu bagaimana sebenarnya bank itu dikelola dari dalam. Jadi ibaratnya tuh kalau tadi kita lihat tampilan luar, nah sekarang kita masuk ke mesin utama yang membuat bank bisa berjalan dengan baik. Manajemen bank itu sendiri adalah proses yang sangat kompleks. Tidak hanya sekedar mengatur keuangan, tetapi juga mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, hingga pengendalian
Tujuan utamanya sangat jelas, yaitu menjaga kesehatan keuangan bank, memastikan bank tetap berjalan dalam jangka panjang, melindungi semua pihak yang terlibat, baik nasabah, pemegang saham, maupun regulator. Nah, dalam menjalankan manajemen tersebut, ada beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi utama. Prinsip pertama adalah prinsip kehati-hatian. Ini adalah prinsip yang paling penting dalam dunia perbankan. Artinya, setiap keputusan yang diambil oleh bank, terutama dalam memberikan kredit, itu harus melalui analisis yang sangat mendalam. Bank tidak boleh sembarangan memberikan pinjaman, karena jika nasabah gagal bayar, dampaknya itu sangat besar bagi stabilitas bank. Nah, kemudian lanjut itu adalah prinsip transaksi dan akuntabilitas. Bank jadi harus terbuka dalam menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi laporan keuangan itu harus akurat nih, dan disampaikan tepat waktu. Selain itu, setiap keputusan yang diambil oleh manajemen harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tuh penting untuk menjaga kepercayaan nasabah, karena kepercayaan adalah aset utama dalam dunia perbankan. Kemudian ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Bank itu harus mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Ini berarti bank itu harus pintar dalam mengelola biaya operasional, memanfaatkan teknologi, dan memastikan setiap proses memberikan nilai tambah. Masuk nih ke bagian yang krusial dalam manajemen bank, yaitu manajemen risiko. Disinilah inti dari keberhasilan sebuah bank. Bank itu harus mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang mungkin terjadi. Risiko pertama adalah risiko kredit nih, yang paling banyak. Jadi risiko itu adalah kredit itu ketika nasabah tidak mampu membayar pinjaman sesuai perjanjiannya. Ini adalah risiko terbesar dalam perbankan karena langsung berdampak pada pendapatan bank. Risiko yang kedua, risiko likuiditas, di mana kondisi itu ketika bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Misalnya ketika banyak nasabah menarik uang secara bersamaan. Ketiga, ada risiko operasional yang berasal dari kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau gangguan eksternal seperti bencana atau serangan siber. Nah, untuk mengelola risiko tersebut, bank harus memiliki sistem keuangan yang terstruktur dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya mengidentifikasi risiko, tetapi juga melakukan pengukuran dan pengendalian secara terus-menerus.
Selain itu, bank manajemen bank juga sangat dipengaruhi oleh regulasi. Di Indonesia, bank diawasi oleh OJK yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan aturan. Salah satu regulasi penting adalah penerapan manajemen risiko yang mencakup governance, budaya risiko, hingga sistem informasi manajemen risiko. Nah, OJK juga melakukan pengawasan secara berkala nih, termasuk penilaian tingkat kesehatan bank. Selain itu, ada juga regulasi yang melindungi nasabah seperti transparansi produk, akuntansi konsumen, dan perlindungan data pribadi. Dalam konteks bank syariah, manajemen bank tuh memiliki pendekatan yang sedikit berbeda karena mengikuti prinsip Islam. Di sini tuh tidak ada sistem bunga riba ya, tidak ada sistem riba, melainkan menggunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyawarah. Selain itu, prinsipnya juga keadilan dan transaksi sangat dijunjung dengan tinggi, serta adanya itu kayak kewajiban zakat sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai sosial. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman nih, teknologi itu menjadi bagian penting dalam manajemen bank modern. Jadi digitalisasi layanan memungkinkan nasabah melakukan transaksi kapan aja. Selain itu, penggunaan AI juga membantu bank nih dalam menganalisis risiko, mendeteksi fraud, dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Keamanan data juga menjadi perhatian utama. Dengan adanya inskripsi biometrik yang teknologi blockchain, data nasabah itu dapat terlindungi dari ancaman cyber. Nah, namun teknologi itu tidak cukup. Sumber daya manusia itu tetap menjadi faktor kunci. Banyak bank tuh membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, berintegritas, dan terus berkembang. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan SDM itu menjadi sangat penting, baik dalam hal teknis maupun soft skill. Selain itu, budaya kerja yang harus dibangun dengan baik, seperti integritas, tanggung jawab, dan fokus pada pelayanan nasabah. Tanpa budaya yang kuat, risiko seperti itu bisa meningkat. Jadi ini guys, kesimpulan dari materi-materi kita tadi, kita bisa melihat nih, manajemen bank itu juga menghadapi tantangan di masa depan lah. Banyak banget tantangannya. Salah satunya adalah persaingan dengan fintech yang lebih cepat dan inovatif. Selain itu, regulasi yang semakin kompleks dan juga menjadi tantangan sendiri. Namun, di balik tantangan tersebut, ada nih peluang yang besar. Jadi bank itu bisa berkembang melalui kolaborasi
kesimpulannya itu, manajemen bank bukan hanya tentang mengelola uang, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat, mengelola risiko, dan terus berinovasi agar tetap relevan di masa depan. Oke, kita masuk nih ke materi yang terakhir. Jadi ini materi terakhir itu adalah memahami jenis-jenis risiko dalam perbankan. Nih, kalau di materi yang ke-6 tadi kita sudah membahas manajemen bank secara umum, maka di materi ke-7 ini kita fokus lebih dalam ke satu aspek yang sangat penting, yaitu resiko. Dalam dunia perbankan, risiko itu bukan sesuatu yang bisa dihindari, tetapi sesuatu yang harus dikelola. Setiap aktivitas bank, baik memberikan kredit, mengelola dana, maupun melakukan transaksi, selalu memiliki potensi risiko. Nah, di bagian awal tadi sudah dijelaskan bahwa risiko adalah potensi kerugian yang dapat mengancam stabilitas dan keberlangsungan bank. Jadi, jika risiko tidak dikelola dengan baik, dampaknya tidak hanya terdampak pada bank itu sendiri, tetapi juga pada kepercayaan nasabah. Jadi yang pertama, risiko yang akan kita bahas adalah risiko kredit, yang merupakan risiko terbesar dalam perbankan. Risiko ini terjadi ketika debitur gagal membayar pinjaman sesuai perjanjian. Dampaknya itu bisa sangat besar karena langsung mempengaruhi keuangan bank. Contohnya nyata tuh di risikonya adalah krisis ekonomi tahun 1997 di Indonesia, yang dimana bank banyak mengalami kerugian besar seperti kreditnya macet. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa risiko kredit tuh harus dikelola dengan sangat hati-hati. Untuk mengatasi risiko ini, bank biasanya melakukan analisis kredit yang ketat, menetapkan batas kredit yang sesuai, dan melakukan monitoring secara berkala terhadap nasabah. Selanjutnya, resiko operasional. Nah, risiko itu berasal dari kegagalan proses internal, kesalahan manusia, atau gangguan sistem teknologi. Di era digital ini kan banyak ya, resiko ini tuh semakin kompleks karena adanya ancaman seperti serangan siber dan ransomware. Contohnya tuh kayak jika sistem IT bank mengalami gangguan selama beberapa jam saja, dampaknya tuh bisa sangat besar baik secara finansial maupun reputasi. Jadi untuk mengelola risiko ini tuh bank harus bisa nih memperkuat kontrol internal, meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, dan menggunakan sistem keamanan teknologi yang canggih. Kemudian ada risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat pelanggaran terhadap aturan atau regulasi. Bank tuh harus memahami berbagai aturan dari OJK, Bank Indonesia, dan standar nasionalnya seperti Basel III. Jika terjadi pelanggaran, bank bisa dikenakan sanksi berat
Kenapa? Kak? Itu dalamnya itu ada denda yang besar dan penurunan reputasi. Oleh karena itu, bank harus memiliki sistem kepatuhan yang kuat, audit yang rutin, dan pelatihan bagi karyawannya. Selanjutnya, ada resiko reputasi. Ini adalah resiko yang tidak terlihat langsung, tetapi dampaknya itu sangat besar. Jadi reputasi itu kayak kepercayaan yang dibangun dalam waktu lama nih, tetapi bisa hancur dalam waktu singkat. Contohnya, jika terjadi kebocoran data nasabah, kepercayaan masyarakat itu bisa turun, bahkan harga saham bank pun bisa ikut berdampak. Untuk menjaga reputasinya, bank tuh harus bisa transparan, cepat dalam merespon masalah, dan menjaga kualitas layanan. Dalam mengelola semua risiko tersebut, bank menggunakan framework manajemen risiko yang sistematis. Prosesnya dimulai dari identifikasi risiko, kemudian pengukuran dan evaluasi, lalu penentuan strategi mitigasi, dan yang terakhir pemantauan serta pelaporan. Semua tahap itu saling berkaitan dan langsung dilakukan secara konsisten agar risiko dapat dikendalikan dengan baik. Di era modern ini kan teknologi yang memainkan peran besar dalam manajemen risiko. Nah, dengan big data dan AI, bank tuh dapat memprediksi risiko dengan lebih akurat dan mendeteksi potensi masalah lebih cepat. Nah, selain itu, sistem monitoring real time memungkinkan bank itu langsung mengetahui jika ada aktivitas yang mencurigakan. Nah, peran regulator yang sangat penting dalam manajemen mengelola risiko perbankan. OJK juga bertugas mengawasi dan mengatur bank agar tetap stabil. Sedangkan Bank Indonesia mengatur kebijakan moneternya dan sistem pembayarannya. Jadi pengelolaan risiko itu tidak hanya dilakukan oleh bank itu sendiri, tapi juga didukung oleh sistem pengawasan yang kuat dari pemerintah, OJK, dan juga Bank Indonesia. Oke. Kesimpulannya, kita bisa melihat nih bahwa risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dunia perbankan. Namun, dengan manajemen yang baik, risiko tersebut bisa dikendalikan atau bahkan dijadikan peluang untuk berkembang. Habis tuntas materi pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tentang bank dan lembaga keuangan non-bank. Udah kita tuntas sampai habis. Nah, semoga materi yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan see you next time dan selamat menonton.